Kalau kalian melihat mobil yang bergerak seperti ini, bumi yang berputar, atau segitiga yang mengalami proses seperti ini, dan segi lima yang membesar ataupun mengecil seperti ini, kira-kira benda-benda tersebut mengalami apa ya? Kita akan bahas sekarang. Hai, ketemu lagi dengan saya Kak Berlin. Kira-kira benda-benda tadi mengalami proses apa ya? Betul sekali, benda-benda tadi mengalami transformasi atau perubahan. Perubahan bisa saja perubahan posisi atau perubahan bentuk. Jadi, di video kali ini dan beberapa video berikutnya, Kakak akan membahas semua tentang transformasi. Transformasi ada 4 bagian. Yang kakak akan bahas kali ini di bagian yang pertama, yaitu tentang translasi. Translasi adalah perpindahan. Jadi, kalau kita lihat mobil seperti ini, yang kalian lihat ini ya, mobil ini berpindah ataupun bergerak. Kalau perpindahan berarti ada posisi awal dan ada posisi akhir setelah dia mengalami perpindahan. Seperti itu ya. Atau titik awal ada titik akhirnya. Nah, titik awal ini kita sebut koordinatnya X, Y. Dan titik akhir X aksen, Y aksen. Seperti itu ya. Nah, titik A tadi ketika dia mengalami perpindahan, berarti dia mengalami perpindahan secara horizontal sebesar A, kemudian dilanjutkan perpindahan secara vertikal sejauh B. Kalau secara sistematiknya atau rumusannya, berarti A ditambah T sama dengan A aksen. Seperti itu ya, di mana A matriksnya itu XY ditambah matriks AB sama dengan matriks X aksen, Y aksen. Nah, dari persamaan matrik ini, kita peroleh yang pertama adalah X ditambah A sama dengan X aksen. Kemudian yang kedua adalah Y ditambah B sama dengan Y aksen. Seperti itu ya. Paham ya? Kira-kira ya? Oke, kita akan bahas permasalahan transformasi translasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang berikut ini. Ada segitiga ya, segitiga yang titik A-nya berkoordinat 0,0, titik B-nya berkoordinat 3,0 dan titik C-nya berkoordinat 3,5. Nah, segitiga ini akan ditranslasikan dengan T sama dengan 1,3. Kira-kira segitiganya akan berpindah seperti apa ya? Oke, kita akan bahas. Nah, yang pertama, ketika kita memindahkan segitiga itu, berarti masing-masing titiknya mengalami perpindahan. Benar ya? Setuju ya? Oke, kita akan mulai memindahkan titik A. Titik A tadi berordinat 0,0. Secara sistematis rumusnya tadi, A ditambah T sama dengan A aksen. Seperti itu ya. Nah, A-nya yaitu matriksnya 00 ditambah matriks 13 sama dengan matriks apa? Itulah titik akhirnya. Seperti itu, paham ya? Berarti matriks 00 ditambah matriks 13 sama dengan matriks 0 tambah 1, 1, matriks 0 tambah 3 sama dengan 3. Berarti matriksnya yang terakhir adalah 13. Itulah sebagai titik akhir dari si A setelah mengalami perpindahan sebesar T sama dengan 13. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan titik B. Titik B yang berordinat 3,0 atau matriksnya 30. Nah, kalau secara rumusan tadi berarti A tambah T sama dengan A aksen. Berarti A-nya itu 30 ditambah 13 sama dengan berapa? Seperti itu ya. Itulah posisi kedudukan akhir si B. Berarti tadi
3 ditambah 1 sama dengan 4, kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3. Berarti titik akhir si B adalah 4,3. Mengerti ya? Paham ya? Dan selanjutnya titik C yang berkoordinat 35, berarti matriksnya 35 ditambah 13 sama dengan matriks apa? Seperti itu ya. Berarti 35 ditambah matriks 13, berarti 3 tambah 1, 4. Kemudian 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti matriksnya adalah 4,8. Itulah titik akhir dari titiknya mengalami perpindahan translasi T sama dengan 1,3. Seperti itu. Nah, pembahasan yang berikutnya di sini yaitu sebuah lingkaran, ya, lingkaran dengan persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Seperti itu ya, seperti yang ada di gambar yang kalian lihat. Oke. Kalau lingkaran ini kita translasi sejauh T sama dengan minus 1,3, kira-kira secara geometris ataupun secara sistematisnya seperti apa ya perpindahannya? Oke, yang pertama, kalau secara geometrisnya berarti matriksnya berpindah seperti ini, yang seperti kalian lihat ya. Nah, bagaimana kalau secara sistematisnya persamaannya menjadi seperti apa? Jadi artinya persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 itu adalah persamaan awal dari lingkaran. Namun setelah ditranslasi dengan minus 1,3, maka persamaan akhirnya apa? Seperti itu ya. Oke, yang pertama kita kembali lagi ke rumusannya. Rumusannya tadi secara sistematisnya yaitu A tambah T sama dengan A aksen. Seperti itu ya. Nah, matriks A karena di sini adalah matriks yang titiknya sembarang, kita sebut aja matriksnya XY seperti itu ya. Ditambah translasinya itu minus 1,3 sama dengan matriks X aksen Y aksen. Nah, dari persamaan matriks XY ditambah matriks minus 1,3 sama dengan matriks X aksen Y aksen, kita akan peroleh persamaan yang pertama adalah X ditambah minus 1 sama dengan X aksen. Seperti itu ya. X ditambah minus 1 sama dengan X aksen. Kalau minus 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka X sama dengan X aksen tambah 1. Seperti itu ya. Nah, yang persamaan kedua dari persamaan matriks tadi yaitu Y ditambah 3 sama dengan Y aksen. Kalau 3 kita pindah ke ruas kanan, maka Y sama dengan Y aksen kurang 3. Dari persamaan X sama dengan X aksen tambah 1 dan Y sama dengan Y aksen kurang 3, kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran yang di awal. Persamaan lingkaran yang di awal itu berarti persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Paham ya? Bisa ya? Oke, kita akan substitusi secara bersama-sama. Berarti ketika kita substitusi X-nya dan Y-nya, maka persamaannya berubah ya. Berarti persamaannya menjadi X aksen ditambah 1 dikuadratkan, karena sudah X-nya digantikan tadi ya, ditambah Y dikurang Y aksen dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 25. Jadi persamaan akhirnya adalah X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mentranslasi kurva persamaan kuadrat sebagai berikut. Bayangan oleh suatu translasi peta titik 1 minus 5 adalah 7 minus 8. Artinya hasil bayangannya atau titik akhirnya A aksen sama dengan 7 minus 8 dan titik awalnya A sama dengan 1 minus 5.
dengan demikian, berapakah translasinya yang memindahkan titik 1 minus 5 menjadi 7 minus 8? Berdasarkan rumusannya, A ditambah T sama dengan A aksen. A-nya itu 1 minus 5 ditambah T sama dengan A aksennya 7 minus 8. 7 minus 8. Maka dari persamaan ini kita peroleh T sama dengan 7 minus 8 dikurang matriks yang A, berarti 1 minus 5. Maka T sama dengan 7 kurang 1, 6, minus 8 dikurang minus 5, minus 3. Maka artinya translasi yang memindahkan titik 1 minus 5 menjadi titik akhir 7 minus 8 adalah 6 minus 3. Translasi ini digunakan untuk memindahkan lagi kurva persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12. Maka persamaan akhir dari kurva ini kalau di translasi 6 minus 3 adalah, nah translasi tadi 6 minus 3 artinya A-nya 6, B-nya minus 3 ya. Kita kembali ke rumusannya, A tambah T sama dengan A aksen. Dimana di sini yang mau ditranslasikan kurva, jadi titik A-nya itu kita ambil sembarang saja, yaitu titik XY. Translasinya tadi sudah, kemudian hasil bayangannya berarti X aksen Y aksen, karena titik awalnya itu XY, berarti bayangannya X aksen Y aksen. Nah, yang ini kita akan masuk ke rumusan, berarti matriks XY ditambah matriks 6 minus 3 sama dengan matriks X aksen Y aksen. Dari persamaan ini kita peroleh yang pertama, X tambah 6 sama dengan X aksen. Maka dari sini X sama dengan X aksen kurang 6. Selanjutnya, jadi dari persamaan matriks ini kita peroleh bagian yang kedua, Y tambah minus 3 sama dengan Y aksen. Maka Y sama dengan Y aksen tambah 3. Selanjutnya, nilai dari persamaan X sama dengan X aksen kurang 6 dan Y sama dengan Y aksen tambah 3, kita akan substitusi ke persamaan awal dari persamaan kuadrat tersebut. Persamaan awalnya ini ya. Maka persamaan awalnya ini kalau kita substitusi Y-nya itu sama dengan Y aksen tambah 3, kemudian X-nya yang ini kita substitusi menjadi X aksen kurang 6, maka persamaannya jadi ini ya. Kalau ini persamaannya kita sederhanakan, maka hasilnya seperti ini. Yang ini kita kali pelangi, maka hasilnya yang ini. Selanjutnya 4 kita kali ke dalam, hasilnya ini. Berikut kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi ini. Jadi bayangannya Y sama dengan X kuadrat kurang 8 kurang 3. Nah, gimana? Mudah ya? Gampang sekali mempelajari translasi. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang materi translasi? Namun, akan ada tugas-tugas berikutnya yang akan kalian kerjakan. Selanjutnya akan ada video-video yang akan membahas tentang transformasi. Itu saja, dadah!